Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Sesuai Pagi. dengan janji saya kemarin, di sini kita ketemu lagi ya. Masih ingat dengan nama saya? Masih. Coba siapa? Mbak Indri. Betul sekali. Sebelum itu, gimana perasaan Bapak hari ini? Senang, sedih, atau bagaimana? Saya senang. Tadi juga saya udah baca buku dua cerita. Itu ceritanya bagus banget. Itu pokoknya buat apa ini? Pembelajaran buat saya gitu. Bagus sekali. Apa Bapak masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi? Ayo, sebutkan. Ada 3 yang udah diajarkan. Yang pertama ada menghardik, yang kedua bercakap-cakap, yang ketiga kegiatan sehari-hari, contohnya membaca buku gitu. Betul sekali. Nah, selain dari cara yang sudah Bapak sebutkan tadi, sekarang kita akan melakukan cara lain nih Pak, yaitu dengan cara minum obat secara teratur. Bapak minum obatnya secara teratur apa tidak? Masih bolong-bolong kalau diingetin gitu. Masih bolong-bolong gitu ya Pak ya. Nah, baik Bapak, seperti janji kemarin, hari ini yaitu belajar cara keempat, yaitu minum obat. Tujuannya yaitu untuk mengontrol halusinasi dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Nah, apa Bapak bersedia? Bersedia. Oke, saya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Mau di sini atau di mana? Di sini boleh. Di sini saja. Oke. Jadi ya Bapak, minum obat itu adalah salah satu cara strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah. Obat-obatan itu bekerja dengan cara memengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Tujuannya yaitu jika minum obat secara teratur dan diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif Bapak. Nah, kita siapkan dulu obatnya Bapak. Nah, ini obat-obatnya. Sebelum Bapak meminum obat-obat ini, Bapak harus perhatikan. Yang pertama, nama Bapak tercantum di sini atau tidak? Ada nama saya Adi di situ. Betul. Terus di sini dosisnya berapa yang perlu diminum? Di situ 5 mg setiap hari untuk obat yang warna oranye. Betul sekali. Nah, Bapak juga perhatikan di sini tertulis sebelum makan atau sesudah makan. Di situ sesudah makan. Tadi saya sudah makan. Oke. Nah, kalau begitu misalnya ya di sini itu Bapak bisa meminta kepada perawat untuk mengecekkan kalau misalnya Bapak ragu-ragu bisa cekkan kepada perawat gitu ya Pak. Dan Bapak selalu ingat jangan pernah menghentikan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter ya, karena dapat terjadi kekambuhan Bapak. Nah, bila nanti setelah minum obat Bapak merasa kering lidahnya, Bapak bisa makan es batu ya. Bapak tahu kan es batu? Tahu. Nah, kalau misalnya nanti matanya berkunang-kunang, Bapak langsung istirahat saja. Bisa tiduran, jangan beraktivitas terlebih dahulu. Nah, baik ya Bapak, setelah saya jelaskan tadi dan contohkan kepada Bapak, sekarang ulangi yang sudah saya ajarkan. Coba ulangi. Tadi sebelum mau minum obat harus diperhatikan ada namanya atau tidak. Terus di situ ada keterangan sesudah atau sebelum makan. Terus diperhatikan dosisnya dan berapa kali dalam satu hari harus mengkonsumsi obatnya. Bagus sekali Bapak. Nah, saya lihat itu Bapak itu perkembangannya semakin bagus ya. Bapak juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan. Untuk keseluruhannya, saya menilai Bapak itu sudah bisa menerapkan dan mampu mengontrol rasa marah dari Bapak. Hebat sekali Bapak. Nah, untuk setelah kita belajar tadi, bagaimana perasaan Bapak? Saya akhir-akhir ini lebih senang aja dan udah jarang
mendengar yang tidak diinginkan itu dan sudah menerapkan dari 3 cara yang sebelumnya. Jangan lupa selalu minum obatnya Bapak. Nah, coba Bapak sebutkan lagi pengertian dan tujuan meminum obat secara teratur. Pengertiannya minum obat itu untuk menstabilkan halusinasi dan tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi itu. Terus caranya tadi dengan memperhatikan obat itu udah sesuai dengan saya atau belum, dengan melihat namanya, dosisnya, dilihat sebelum atau sesudah makan, dan berapa kali dalam sehari harus minum obat. Bagus sekali. Nah, Bapak tadi kan bilang selama ini Bapak kalau minum obat bolong-bolong ya. Ya, Setelah kita belajar tadi, jangan lupa untuk selalu minum obat. Jangan bolong-bolong lagi ya Bapak. Biar halusinasinya itu, Bapak mendengar suara-suaranya itu tidak terdengar lagi. ya, Nah, bagaimana kalau saya masukkan ke dalam jadwal Pak? Mau? mau. Baik Bapak, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat sejauh mana Bapak bisa melakukan teknik mengontrol halusinasi. Kita jadwalkan kembali untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya untuk Bapak konsultasikan. Bapak bersedia? Bersedia. Waktunya nanti saya infokan kembali ya Bapak. Nah, untuk tempatnya nanti bisa di sini saja seperti biasa, atau Bapak mau di mana nanti boleh ya. Oke, sebelum saya kembali, apa Bapak ada pertanyaan? Belum. Baik, kalau begitu saya permisi ya Bapak. Terima kasih atas waktunya.